Halo Sobat Nime, kita push lagi Martial God Asura. Mentokin dulu ya kan. Soalnya Martial God Asura nih udah dikit lagi ongoing. Langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah menyelamatkan Ziling dan juga membumi hanguskan sebagian besar dari anggota keluarga Z. Di sini untuk dapat menyelamatkan keluarga Z dari incaran Immortal Archipelago, Feng pun membawa seluruh anggota keluarga Z mengungsi ke Misty Peak. Setelah dari Misty Peak, Feng pun pergi ke Akademi Laut dan mendapatkan informasi kalau orang-orang Archipelago telah mengirim dinasti Gao untuk menghancurkan benua 9 provinsi. Karena Archipelago ternyata telah tahu kalau Feng berasal dari 9 provinsi. Dan hal itu pun membuat Feng memutuskan untuk segera pergi ke 9 provinsi untuk menyelamatkan seluruh masyarakat yang ada di tempat itu. Sedangkan di 9 provinsi sendiri saat ini sedang terjadi event pertemuan antar klan, di mana saat ini leluhur dari Asu Dragon pun yang bertemu dengan Wuxiang. Doi pun tidak percaya ternyata bocah-bocah yang dikirim 1 tahun lalu ini telah berada atau berkembang dengan sangat-sangat cepat. Mendengar itu, Wuxiang pun tidak menyanggahnya, tapi Doi menjelaskan semuanya ini berkat bantuan yang diberikan oleh Chu Feng. Dan hal senada pun juga disampaikan oleh Zhang, begitu juga oleh ciwi-ciwi montok ini. Mendengar itu, leluhur pun lalu bertanya, lantas kalau begitu Feng telah berada di ranah mana? Sebenarnya di sini Wuxiang pun yakin kalau Feng telah berada di ranah Martial Law, tapi dia pun memutuskan untuk tidak menjawab hal itu dan mengatakan sebaiknya leluhur ini bertanya langsung kepada Feng nanti saat Feng datang ke tempat ini. Mendengar itu, salah seorang yang ada di tempat ini pun meremehkan apa yang dikatakan oleh Wuxiang. Doi menduga kalau Feng ini pasti kultivasinya ada di bawah Wuxiang, dan Wuxiang pun sengaja berkata demikian agar Feng tidak kehilangan harga dirinya. Tanya si kampret ini. Namun hal itu pun langsung dibantah oleh Gukong. Doi tidak terima kalau bocah yang telah ia anggap sebagai saudara direndahkan oleh orang lain. Melihat Wukong ngamuk, di sini kaisar dari dinasti Jiang pun meminta agar bocah itu meminta maaf kepada mereka semua dan pergi dari kursi VVIP yang ada di tempat ini. Mendengar itu, di sini leluhur Asu Dragon pun tidak menyalahkan bocah itu karena Doi tahu kalau itu adalah sifat dasar manusia yang suka merendahkan orang lain. Leluhur itu juga merasa sepertinya Feng ini telah melewati batas kultivasi miliknya dan akan menjadi orang terkuat di 9 provinsi. Dan hal itu pun menjadi suatu pertanyaan bagi para tamu-tamu VVIP yang ada di tempat ini. Mereka tidak yakin kalau leluhur Asu Dragon ternyata dapat berbicara seperti itu. Dan tak lama setelahnya ada seorang bocah yang datang menghampiri Wuxiang, dan ia adalah Go Peng. Doi menantang Wuxiang untuk bertarung di arena. Wuxiang pun sebagai pangeran ia mendapatkan tantangan dari orang dinasti Gao. Doi pun lalu menyanggupinya. Apalagi bocah yang menantang Wuxiang itu terlihat sangat songong dan sangat yakin ia dapat mengalahkan Wuxiang yang memiliki garis keturunan kaisar dan bertekad untuk mempermalukannya. Begitu bel dibunyikan, terjadilah suatu ledakan di mana Wuxiang dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Wuxiang yang tertangkap, Doi pun juga sempat digampar oleh lawannya. Dan hal itu pun membuat Wuxiang menjadi kesal dan ia lalu melepaskan teknik garis keturunan kaisar. Melihat Wuxiang sepertinya ingin bertarung serius, membuat bocah dinasti Gao pun melepaskan ki miliknya dan mengatakan kalau kultivasi sebenarnya saat ini berada di ranah Martial Lord tingkat 1. Sedangkan untuk Wuxiang sendiri yang masih berada di ranah Heaven, Doi pun sempat mengimbangi pertarungan. Tapi karena memang kultivasinya jauh di bawah lawannya, serangan yang dilepaskan Wuxiang itu terlihat sangat lambat dan juga lemah. Bahkan di sini Wuxiang pun harus kembali ditekan dan dipermalukan, yang membuat para panitia pun kesal dan tidak terima dan mengancam akan menghajar bocah itu yang telah melukai Wuxiang. Tapi seketika tiba-tiba saja orang-orang itu pun terbakar hangus. Dan ternyata orang yang melakukan itu semua adalah Pak Tua ini yang berasal dari dinasti Gao dengan kultivasi berada di ranah Martial Lord tingkat 6. Melihat orang kuat itu, di sini leluhur dari Asu Dragon pun bertanya siapakah Pak Tua ini. Setahu dirinya Pak Tua itu bukan berasal dari wilayah timur dan kenapa Doi datang ke tempat ini. Mendengar itu membuat pembuat onar ini pun tertawa. Doi mengatakan kalau dirinya, dinasti Gao memang berasal dari wilayah timur juga kok sebenarnya. Dan ia pun datang ke tempat ini untuk mengambil seluruh orang-orang yang ada di tempat ini. Apa? Mendengar itu membuat para penonton yang ada di arena pun kesal dan tidak terima mereka ditaklukkan oleh orang-orang dari wilayah timur. Namun ketika Pak Tua itu menjentikan jarinya, terbakar hangus seluruh orang-orang yang protes itu. Doi juga meminta untuk seluruh orang-orang yang ada di bawahnya untuk segera menghancurkan 9 provinsi.
Namun mereka semua pun terkejut ketika mendengar ada seseorang yang berbicara. Kau ingin menghancurkan 9 provinsi? Kau benar-benar sangat arogan. Dar! Tiba-tiba saja ada suatu serangan mengarah kepada Pak Tua itu. Dan beruntungnya serangan besar itu pun dapat ditahan oleh si kampret ini. Begitu ia melihat ke atas, Pak Tua itu pun berujar, kapal perang? Hah? Ada kapal perang? Ia juga berujar, kalau boleh tahu siapa dirimu? Dan benar saja ketika Doi melihat ke atasnya, ia melihat ada armada perang dengan jumlah kapal yang cukup banyak. Dan pemimpin armada perang itu adalah Zhu Feng. Melihat ada 10 kapal perang membuat mereka semua yang ada di bawah pun ketakutan. Yang membuat Pak Tua itu pun berujar, aku adalah kaisar dari dinasti Gao. Gao Kunceng, boleh aku tahu siapakah dirimu dan pelanggaran apa yang telah aku lakukan hingga membuat sekte besar seperti kalian mendatangi kami. Dan dari atas sana, di sini Feng pun melompat. Dar! Doi pun mendarat tepat di tengah-tengah arena. Melihat Feng datang membawa Royal Army-nya, membuat kaisar dari dinasti Gao pun berujar, Tuan muda, seingatku aku tidak pernah memiliki konflik di antara kita. Sedangkan di dalam hati Doi pun juga tahu kalau bocah ini tidak dapat diremehkan, karena bocah inilah yang memimpin armada perang dari sekte Night Demon. Hei pengecut, kau mengatakan kau tidak memiliki konflik di antara kita. Biar aku beritahu kau, dia adalah saudaraku, Zhu Feng, ujar dari Wuxiang. Apa? Sial. Oi bocah, lepaskan mereka. Mereka saling terkenal dan cepat kau minta maaf dan akui kesalahanmu, ujar Pak Tua itu. Tuanku, aku telah salah. Tolong maafkan aku, ujar bocah itu. Ya, kau tidak perlu minta maaf karena kau akan mati. Cap! Dar! Apa? Zhu Feng, kau berani-beraninya membunuh keturunanku di depan mataku? Aku akan membalasmu, ujar Pak Tua itu. Apa? Balasan silakan lakukan jika kau mampu. Semuanya, bunuh mereka semua yang ada di bawah ini, ujar Pak Tua itu pun membakar semangat pasukannya. Namun melihat mereka bergerak, di sini Feng pun tidak tinggal diam. Doi pun mengeluarkan kembali Royal Army-nya. Hai Pak Tua, kau ingin membuatku mendapatkan masalah. Kalau begitu kau harus melewati senjata ini dulu. Dar, cerat. Feng pun membantai mereka semua yang ada di hadapannya. Dengan sekali tebas, Feng pun membantai mereka semua. Di sini Feng pun juga meminta kepada para prajurit yang ada di tempat ini untuk segera mengumpulkan seluruh harta rampasan perang. Sedangkan Wuxiang yang melihat Feng menggila, Doi pun bertanya, senjata apa itu? Kok kuat banget? Ya, senjata ini disebut sebagai Royal Armament. Setelah seluruh harta rampasan perang dikumpulkan, Feng pun menyerahkan itu semua kepada sekte Acid Dragon. Hehehe, Feng tolong jangan panggil aku leluhur. Ini sungguh memalukan untukku. Kau lebih kuat dariku dan aku takut aku akan ditertawakan. Apa maksudmu Pak Tua? Kau adalah seorang pendiri dari Acid Dragon. Dan ternyata tujuan utama Feng datang ke 9 provinsi karena ia ingin memindahkan seluruh rakyat yang ada di 9 provinsi ke wilayah timur. Dan serangan dari dinasti Gao ini hanyalah permulaan saja. Jadi mereka cepat harus pergi dari 9 provinsi. Harus cepat-cepat pergi. Nah, yaitu dia. Tapi untuk dapat memindahkan seluruh rakyat dari 9 provinsi itu terlalu banyak. Ya, itu pun tidak jadi masalah karena aku telah memiliki wilayah yang cukup luas di wilayah timur. Lantas kaisar yang mendengar itu, Doi pun meminta kepada seluruh pasukannya untuk segera menyebar dan mengumpulkan masyarakat yang dapat dibawa. Sedangkan untuk Feng sendiri, saat ini Doi pun pergi ke Guild World Spiritist. Doi datang menuju Tower Ghost Asura dan langsung menuju lantai ke-7. Lantai yang sebelumnya tidak dapat dijangkau oleh Feng. Bahkan saat itu Wukong saja terkurung di tempat itu selama ratusan tahun. Dan ketika lantai terakhir dibuka, Feng pun tidak menduga kalau ternyata di lantai 7 ada sebuah dunia buatan. Dunia yang dibuat oleh susunan formasi. Karena mereka telah tiba di tempat ini, Feng dan juga Egi memutuskan untuk menjelajahi tempat ini. Dan mereka pun berkeliling dan juga menemukan banyak sekali tulang-tulang monster-monster kuno. Namun mereka yang terbang lebih jauh melihat ada sesuatu yang cukup menarik, yaitu tengkorak manusia yang bercahaya. Begitu Feng mendekati dan juga mencoba untuk memeriksanya, dar, Feng pun terhempas dan ia juga heran bagaimana bisa ini terjadi. Feng menduga sepertinya orang ini ada di ranah Martial Emperor. Tapi yang jelas orang ini sudah mati dan kenapa masih memiliki kekuatan yang sangat mengerikan seperti ini. Dan Egi pun juga berujar bagaimanapun Martial Emperor tetaplah Martial Emperor, bahkan ketika ia telah mati. Energinya tidak akan pernah padam dan Feng pun yang melihat tulang itu lebih detail. Doi pun merasa kalau orang ini tewas hanya dengan satu serangan saja. Egi yang melihat lebih detail juga ia menduga kalau sepertinya tengkorak ini berasal dari orang di zaman kuno. Mereka yang berjalan lebih jauh dan menelusuri lereng gunung. Mereka pun akhirnya tiba di ujungnya yang terdapat sebuah kastil yang menjadi pusat dari Tower Ghost Asura ini. Dan ketika mereka mendekati lebih dekat, mereka pun melihat ada suatu pintu yang sangat-sangat besar.
Lantas Feng pun yang memutuskan untuk masuk. Ia dapat merasakan kekuatan spiritnya yang sangat kuat di dalam sana. Mereka yang masuk lebih dalam, mereka pun dihadapi oleh dua pilihan pintu. Lantas Feng pun memilih salah satu pintunya dan menuntut mereka menuju suatu bencana yang mengeluarkan energi yang meluap-luap. Dan Feng yang tahu kalau bencana ini merupakan tempat untuk melakukan kultivasi, membuat dirinya pun tanpa ragu sedikit pun memasuki benda itu dan melakukan kultivasi di dalamnya. Feng pun yang menyerap seluruh energi yang ada di tempat ini, membuat benda itu pun langsung hancur. Dan ternyata bukan cuma benda itu aja yang hancur, tapi seluruh Tower Ghost Asura juga hancur. Setelahnya, Feng pun keluar dan Feng pun juga berujar kepada para penjaga untuk tidak perlu khawatir karena ia akan menjelaskan ini semua kepada pimpinan dari Guild World Spiritists. Setelah itu semua, Feng pun membawa seluruh orang-orang di 9 provinsi ke wilayah timur dengan menggunakan kapal perangnya. Dan di tempat ini juga Feng pun dihampiri oleh seorang Pak Tua. Pak Tua itu pun menyampaikan kalau Nona Piao Miao memanggil dirinya. Dan ketika Feng menemui Nona Piao Miao, Feng pun melihat Nona Piao Miao sedang mencoba meramu tanaman herbal. Dan Doi pun memanggil Feng karena Doi telah menemukan metode yang dapat memurnikan racun yang ada di dalam tubuhnya Ziling. Hanya saja ada beberapa bahan-bahan yang dibutuhkan yang tidak ada di Misty Peak. Dan saat ini juga Nona Kyushi juga belum kembali. Jadi Nona Piao Miao ini pun meminta kepada Feng untuk pergi mencari bahan-bahan itu di wilayah sekte Burning Heaven. Hanya saja Feng pun harus berhati-hati di tempat itu karena di tempat itu ada suatu susunan formasi yang sangat-sangat berbahaya. Setelah mengantarkan Suro dan juga Sumai ke Misty Peak, Feng pun memutuskan untuk segera pergi menuju sekte Burning Heaven. Hanya saja di dalam perjalanan Feng pun melihat ada sekelompok kultivator yang terbang melintasinya. Dan di sini Feng pun juga mendengar dari mereka kalau mereka saat ini adalah sekte Sword yang sedang mencoba menghajar orang-orang dari sekte kecil di bawah naungan dari sekte Night Demon. Dan benar saja di tempat lain saat ini salah satu sekutu dari sekte Night Demon didatangi oleh master dari sekte Sword. Rumornya mereka berdua ini adalah teman, tapi karena sekte Sword ingin mengembangkan wilayahnya, memaksa dirinya bersekutu dengan Immortal Archipelago yang berperang dengan sekte Night Demon yang merupakan sekte besar yang menaungi sekte Nine Finger ini. Feng yang melihat ini semua, Doi pun juga dapat memastikan kalau sekte Nine Finger adalah aliansi dari sekte Demon dari tanda yang ada di punggung orang-orang dari sekte Nine Finger itu. Sementara para master saling bertarung, para murid-murid dari sekte Sword pun mereka bersikap sangat brutal. Mereka mencoba menghabisi anak-anak dan juga wanita, yang membuat Feng pun mengambil suatu tindakan dar. Doi pun membelah orang-orang yang mencoba untuk menyakiti para wanita dan juga anak-anak. Melihat murid-muridnya dibantai, membuat master dari sekte Sword pun bertanya, "Siapa kau?" Aku adalah orang yang akan mengirimmu ke neraka." Di sini Feng pun juga berujar, "Sekte Sword, sekte kecilmu ini benar-benar menyerang anggota dari sekte Night Demon. Apakah kalian tahu kalau kalian melakukan hal bodoh? Sekte kecil kalian akan benar-benar dimusnahkan." Mendengar itu membuat master dari sekte Sword pun berujar, "Hei bocah kampret, apakah kau ingin memusnahkan kami sendirian? Dasar bocah sombong." Namun tiba-tiba saja Pak Tua itu pun mengangkat pedangnya ke udara yang memanggil seluruh master-master dari sekte Sword datang. Melihat itu Feng pun juga berujar, melawan seorang bocah dengan jumlah, dasar sekte sampah. Mendengarkan provokasi itu membuat master tua itu pun kesal dan mencoba menyerang Feng bersama-sama. Namun di sini Feng pun juga tidak gentar sedikit pun. Doi pun menyiapkan tombaknya dan langsung menghunuskannya untuk memblokir serangan dari para master-master tua itu. Melihat Feng dapat menahan 4 orang master secara bersama-sama, membuat Pak Tua ini pun kalap dan Doi pun memakan pil haram miliknya dalam jumlah yang cukup banyak. Dan melihat itu semua, master dari sekte Nine Finger pun tahu kalau ini akan sangat berbahaya. Lantas Doi pun meminta Feng untuk segera kabur. Namun di sini Feng pun malah berujar, "Senior, jangan khawatir. Selama aku di sini, aku tidak akan meninggalkan kalian." Dan benar saja, saat ini Feng pun menghadapi 4 orang master secara bersama-sama dan Doi pun santuy aja. Wah, asik. Kenapa Feng bisa santuy? Ya, karena ini Feng tidak bertarung sendirian. Dan Feng pun lalu melepaskan suatu susunan formasi yang membuat aura mencekam keluar dari susunan formasi itu. Karena aura itu adalah memanggil Egi. Bahkan dengan auranya saja, Egi dapat mengeksekusi para master dengan sangat-sangat mudah. Dan Doi pun juga berujar, "Hei, ingatlah kekuatan ini. Kekuatan ini disebut sebagai kekuatan Asura." Melihat para tetuanya dihabisi oleh Feng dan juga World Spiritnya, membuat Pak Tua itu pun semakin kalap. Dan Doi pun memutuskan untuk menelan seluruh pil haram yang ia miliki, yang kini membuat dirinya pun menggila. Dengan kekuatan dari pil haram itu membuat Pak Tua itu menjadi kalap dan bertindak secara agresif untuk segera menghabisi master dari sekte Nine Finger.
Beruntung sebelum serangan itu mengenainya, di sini Feng pun membantu melindungi Pak Tua itu dengan menggunakan teknik armor Black Tortoise-nya dar yang menimbulkan suatu efek benturan energi. Di sini Egy pun sempat terhempas dan Doi pun juga kesal karena tekniknya dapat dihancurkan hanya dengan kekuatan dari obat terlarang yang membuatnya Egy kini mengeluarkan aura asuranya. Melihat Pak Tua itu menggila, di sini Feng pun meminta master dari Sekte Nanfinger untuk segera pergi. Tapi di sini Doi pun menolaknya untuk kabur. Tapi di sini Feng pun mengatakan kalau Doi memiliki cara sendiri untuk dapat menghabisi Pak Tua itu. Tapi dengan adanya master dari Nanfinger, itu akan mengganggu dirinya. Lantas mendengar itu, Pak Tua itu pun paham dan ia langsung kabur. Sedangkan untuk master dari Sekte Sword, kini Doi pun beradu kekuatan dengan Egy. Namun benturan energi di antara mereka membuat Egy pun harus terluka di tubuhnya, yang membuat Egy pun sangat murka. Namun sebelum Egy benar-benar ingin mengeluarkan seluruh kemampuannya, Feng pun berujar agar Egy cepat-cepat mengikuti dirinya. Melihat Feng kabur membuat Pak Tua itu pun semakin gila. Doi pun memakan satu pil terakhir yang ia miliki, yang membuatnya kini tubuhnya benar-benar menjadi sebuah monster. Dan ternyata tujuan Feng kabur karena Feng ingin mengulur waktu, karena Doi tahu obat haram itu pasti memiliki efek balik yang sangat luar biasa. Dan benar saja ketika efek balik itu tiba, Pak Tua itu pun langsung muntah darah dan langsung tumbang. Dalam kondisi sakaratul maut, Doi meminta agar dieksekusi dengan cepat. Dan mendengar itu, Egy pun berujar, "Ya, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan cepat. Jadi jangan takut." Dan benar saja ketika Egy mengeluarkan auranya untuk menyiksa lawannya, tiba-tiba saja ada seseorang yang berujar, "Dasar iblis, kalian benar-benar anak nakal." Dan orang itu pun adalah Pak Tua ini yang merupakan immortal ketiga dari Immortal Archipelago. Melihat lawannya ada di tanah Martial King, Feng pun memutuskan untuk segera kabur bersama Egy. Melihat Feng kabur membawa Royal Armament, Doi pun meminta agar Feng menyerahkan kembali senjata itu. Tapi di sini Feng pun sembari kabur, ia juga berujar, "Ambil aja kalau kau bisa." Dan ternyata Pak Tua itu pun tidak buru-buru untuk mengajar Feng. Doi pun memberikan obat miliknya kepada Pak Tua ini dan ia membangkitkannya kembali. Sementara untuk Feng sendiri ternyata Doi pun buru-buru masuk ke wilayah dari Sekte Burning Heaven. Begitu juga dengan Immortal ini, ia juga tahu kalau kemana Feng pergi. Dan Doi pun tidak menduga kalau ternyata Feng berhasil menemukan tempat dari Sekte Burning Heaven. Feng yang masuk ke dalam Sekte Burning Heaven, ia tidak menduga kalau ternyata di dalam ini ada suatu dunia buatan milik Sekte Burning Heaven. Doi pun juga menemukan suatu benda yang menarik perhatiannya, yaitu benda kecil yang bercahaya ini, yang merupakan Hollow Medis of Dragon Lion Phoenix. Ya gitulah namanya. Waduh, panjang juga. Feng pun juga tahu kalau dirinya tidak memiliki banyak waktu di tempat ini, karena cepat atau lambat Immortal ketiga pasti akan segera datang mengejar dirinya. Dan ketika Feng melihat ada herbal yang cukup menarik, Doi pun memutuskan untuk mengambilnya dulu. Namun begitu Doi mendekat dan ingin mengambilnya, Feng pun merasa ada susunan formasi di bawahnya, dan ini sangat-sangat berbahaya. Dengan menggunakan mata surgawi miliknya, Feng pun juga baru sadar kalau ternyata di tempat ini ada killing formation yang sangat-sangat berbahaya. Lantas di sini Feng pun memutuskan untuk menggunakan Immortal ketiga saja untuk membuka susunan formasi itu. Dan benar saja ketika Immortal ketiga itu datang, Doi pun yang merupakan Master Spirit, Doi pun tahu kalau di tempat ini ada susunan formasi yang membuatnya mencoba untuk membuka susunan formasi itu. Namun ketika Doi mencoba untuk membukanya, tiba-tiba saja Doi tahu dan ia juga merasakan kalau ada seseorang yang sangat kuat yang sedang mengawasi dirinya. Dan ternyata orang itu adalah MILF ini. Dan cukup sampai di sini video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.